Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi saya lihat videonya Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo dan dia menerima perhitungan KPU dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sebagai Presiden 2024-2029 sebagai Ketua Nasdem. Sementara Abu Bakar Al-Habsyi mengucapkan menerima perhitungan KPU dengan Prabowo sebagai pemenang. Soal hukum itu lain cerita katanya, tapi dia menerima perhitungan KPU. Terus bagaimana sikap saya? Saya bukan ketua partai, saya bukan orang partai, nggak punya kepentingan untuk bergaining politik ya dengan penguasa baru. Saya tidak bisa menerima kemenangan yang lahir ya dengan cara yang penuh ketidaknormalan atau penuh dengan kecurangan atau penuh dengan pelanggaran hukum dan etika, terutama Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang direkayasa oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang ternyata melanggar etik dan sudah dihukum oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 16 Oktober hari Senin itu mengubah syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dan mengizinkan putra presiden itu ikut dalam kompetisi sebagai calon wakil presiden Prabowo. Dan itulah pintu masuk ayahnya cawe-cawe dalam proses sebelum pemilu dan sampai proses pemilu. Dan proses sebelum pemilu itulah yang kemudian memantik ya, mengundang kekecewaan dari sejumlah tokoh-tokoh civil society dan juga ahli hukum tata negara. Tentu itu tidak bisa dibiarkan dan harus dihentikan. Kalau kata Anies Baswedan, kecurangan itu, ketidaknormalan itu jangan sampai diwariskan untuk generasi mendatang. Cukup berhenti sampai di sini dan itu harus tidak boleh dibiarkan berlalu, kecurangan atau ketidaknormalan dalam demokrasi kita itu. Oleh karena itu, sebagai bentuk untuk men-challenge kecurangan itu, tentu secara pribadi saya bukan siapa-siapa juga ya. Saya sih nggak menerima ya keputusan KPU yang lahir dari proses-proses yang menurut para ahli, saya ikut para ahli, bahwa pemilu yang sekarang adalah pemilu yang paling buruk dalam sejarah Republik Indonesia dan pemilu yang brutal. Keterlibatan cawe-cawe presiden sampai pejabat tinggi negara sampai aparat desa itu tampak mencolok di depan mata. Jadi saya tidak bisa menerima hasil yang diumumkan oleh KPU hari Rabu malam kemarin. Dan gak ada gunanya juga ucapan saya, kan saya bukan ketua partai, tapi boleh kan saya punya pendapat. Saya tidak setuju dengan Abu Bakar Al-Habsyi dan saya tidak setuju dengan Surya Paloh yang menerima pengumuman hasil dari KPU. Yang mereka tentu perlu ya berpikir realistis karena di belakang mereka adalah gerbong partai yang punya kekuatan sekaligus bisa dimainkan oleh lawan-lawan politik untuk menghajar keduanya, baik PKS maupun Surya Paloh. Sementara kita sebagai rakyat biasa boleh punya kebebasan bicara dengan side argumen, dengan cara pandang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara ngaji mama masuk ya. Anggap aja itu back sound nih. Dan ini juga anggap aja ini satu properti yang baru dari pesantren Ojolali, yaitu kepala yang gundul. jangan terlalu
Jangan terlalu, rakyat mah ya berhak merawat kebahagiaannya sendiri. Jangan terlalu terpukau dengan analisis para politisi yang pinter-pinter gitu ya. Rakyat mah yang dipikirin beras tuh naik, duit nggak ada buat beli beras, kerja susah, itu siapa yang ngurusin? Kalau ada makanan gratis juga nggak nyampe ke kita, yang dikasih makan anak-anak sekolah. Bapak emaknya nggak kebagian makan. Harusnya bapak emaknya itu, anggota keluarganya itu dikasih pekerjaan yang mudah, bukan anaknya dikasih makan gratis sampai bisa menghasilkan atau menghabiskan dana sampai 500 triliun selama 5 tahun. Mendingan itu gimana caranya mendatangkan investasi yang bukan padat modal tapi padat karya sehingga kerjaan itu mudah. Lah ini pekerjaan dimudahkan untuk orang-orang asing. Banjir orang-orang asing bekerja di sini, lah orang-orang sini sendiri gimana? Ya, orang-orang kita ini yang harusnya menikmati tanah surga, ya, sekeping surga di Katulistiwa, kata pujangga besar Belanda yaitu Multatuli, bahwa Indonesia adalah sekeping surga di tanah Katulistiwa, tapi surga itu dinikmati oleh orang-orang itu saja, dan rakyat hanya mendengar cerita tentang indahnya surga, sementara perutnya sendiri kelaparan dan pekerjaan susah dan pendidikan mahal untuk anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur